Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 8 akan mempresentasikan hasil analisis UMKM yang sudah kami wawancarai, yaitu bisnis nasi Padang yang dimiliki Bu Mona. Di sini ada saya, Lea Wanda, dengan NIM 05. Ada saya Nazwa Kaulia NIM 04. Saya Dinda Aulia Rahman, NIM 26. Dan saya Almasya Naila Ramadhani dengan NIM 36. Oke, yang pertama itu ada supply dan demand. Nah, penawaran khusus itu tujuannya ditanyakan untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan. Nah, kami menanyakan bagaimana sih cara Bu Mona ini tuh mempertimbangkan apabila harus mengeluarkan suatu penawaran khusus. Dan penjualan tersebut menjawab untuk menarik minat konsumen. Minat nasi Padang itu menawarkan penawaran khusus yang disesuaikan dengan budget konsumen untuk semua kalangan. Ini mencakup variasi makanan yang bermacam-macam dan potongan porsi lauknya yang berbeda-beda untuk memenuhi target konsumennya. Lalu yang kedua itu ada pemasukan dan produksi, yang dimana kami tuh menanyakan pemasukan dalam minggu terakhir ini produksi jualan makanan Padangnya itu gimana? Nah, jawabannya dalam minggu terakhir produksi dan penjualan nasi Padang itu mengalami fluktuasi. Jadi penjualannya itu tidak stabil karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan minat beli konsumen dan peningkatan permintaan catering pesta. Nah, dari jawaban tersebut tuh kami, jadi ngetahui ya, kayak minat beli konsumen, itu bisa berubah berdasarkan tren makanan, cuaca, atau kayak event tertentu sehingga tuh pasti ada peningkatan permintaannya. Boleh di-next? Oke, selanjutnya ini ada faktor-faktor dalam menentukan pasokan. Nah, pertanyaannya, apa aja faktor yang Anda gunakan dalam menentukan jumlah pasokan produk? Jawaban dari penjual adalah untuk menentukan jumlah pasokan produk, berbagai faktor dipertimbangkan seperti variasi makanannya, potongan porsi lauk, dan target konsumennya. Nah, jadi sehingga tuh kami kelompok 8 ini tahu faktor tersebut itu bisa menyediakan berbagai jenis menu untuk menarik lebih banyak konsumen dan menyesuaikan ukuran porsi lauk untuk berbagai target konsumen serta memastikan ada pilihan untuk semua anggarannya. Selanjutnya di sini ada kesulitan dalam memenuhi permintaan. Di sini kami ingin mengetahui masalah yang dihadapi dan strategi penanggulangannya itu seperti apa. Jadi pertanyaannya adalah apakah usaha ini pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan? Jika iya, bagaimana Ibu Mona ini sebagai penjual mengatasinya? Nah, jawabannya adalah ada kesulitan. Ketika banyak konsumen ingin porsi makanan besar dengan harga murah, strategi yang diterapkan adalah dengan mengalihkan atau menawarkan menu dengan harga sesuai agar terjangkau. Boleh di-next? Oke, selanjutnya ada jumlah permintaan yang disanggupi. Nah, pertanyaannya adalah permintaannya yang disanggupi itu berapa? Nah, jawabannya dalam sehari permintaan bisa mencapai itu sekitar 80 bungkus dan untuk catering nasi box itu bisa mencapai 150 bungkus ketika ada pesanan besar. Kapasitas pelayanan harus disesuaikan dengan kemampuan produksi dan kebutuhan konsumen yang fluktuatif. Nah, yang terakhir itu ada pergerakan persediaan dan permintaan. Lalu pertanyaan terakhir ini kita ingin mengetahui dalam satu minggu tuh trade-nya berapa dari sisi persediaan dan permintaannya. Nah, penjual itu menjawab pergerakan persediaan dan permintaan harus dikelola dengan baik, terutama dengan adanya pesanan catering, pesta dan nasi box. Menjaga persediaan yang cukup dan fleksibel sangat penting untuk memenuhi permintaan yang berubah-ubah. Pemasaran juga harus adaptif untuk mengikuti tren permintaan. Boleh di-next. Selanjutnya di sini kami mencari tahu bagaimana analisis biaya yang dikelola oleh warung nasi Padang. Di sini kami mengajukan pertanyaan. Yang pertama itu, menurut Anda bagaimana cara paling efektif untuk memperoleh keuntungan? Jawabannya itu salah satu cara efektif untuk memperoleh keuntungan adalah dengan mencari relasi bisnis seperti memasarkan makanan dan memiliki usaha catering. Kemudian yang kedua, jika Anda semisal mengalami kerugian, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi kerugian tersebut? Jika mengalami kerugian, penjual menyiapkan tabungan untuk mengcover modal atau mengantisipasi
fluktuasi harga bahan baku. Setelah mengetahui hasil wawancara, analisis biaya dapat diketahui bahwa penjual di sini menggunakan efisiensi biaya produksi, yaitu menjaga biaya produksi tetap rendah dengan memilih bahan baku yang berkualitas namun terjangkau, serta mengoptimalkan proses produksi untuk mengurangi pemborosan. Kemudian, penjual juga membangun relasi bisnis dengan pemasok, mitra bisnis, dan pelanggan untuk mencapai jaringan yang mendukung bisnis. Kemudian, penjual juga menggunakan manajemen likuiditas, yaitu menyisihkan sebagian keuntungan sebagai cadangan kas atau liquidity management untuk memastikan bisnis memiliki dana yang cukup untuk mengatasi kerugian sementara. Oke, selanjutnya itu di sini ada pertanyaan terkait tentang elastisitas. Kami menanyakan kepada Ibu Mona itu pertanyaannya, bisakah ibunya tuh memberikan contoh bagaimana perubahan harga mempengaruhi penjualan produk nasi padangnya? Nah, di pertanyaan terkait elastisitas ini, ibunya tuh memberikan jawaban bahwa perubahan harga itu bisa mempengaruhi penjualan nasi padangnya. Itu sama dengan teori elastisitas dalam ekonomi mikro yang menyatakan bahwa perubahan suatu harga itu dapat mempengaruhi kuantitas yang diminta atau ditawarkan. Nah, di sini ibunya itu memberikan contoh kenaikan harga bawang dan juga beras. Dari kenaikan harga bawang dan juga beras tersebut, udah pasti itu kan akan mempengaruhi harga dari nasi padang yang ibunya jual. Itu ngebuat kayak ibunya tuh terpaksa buat naikin harga paket nasi padang yang tadinya Rp13.000 menjadi Rp15.000. Tetapi untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga tersebut, ibunya tuh menawarkan pilihan dengan porsi lauk yang lebih sedikit, namun dengan harga yang sama seperti semula, yaitu Rp13.000. Ini tuh dapat membantu mempertahankan konsumen yang mungkin sensitif terhadap harga dan mencegah terjadinya penurunan drastis dalam penjualan. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu di sini kami menanyakan tentang struktur pasar. Kami menanya kepada Ibu Mona, bagaimana sih strategi Ibu Mona tuh dalam mengatasi persaingan pasar yang homogen di mana terdiri dari berbagai produsen yang sama. Nah, dalam struktur pasar ini tuh UMKM nasi padang ini termasuk pasar persaingan sempurna karena terdapat banyak produsen dan juga konsumen. Produk yang dijual juga bersifat homogen, meskipun produk yang dijualnya bersifat homogen, Ibu Mona tuh bisa membedakan produk mereka yang mereka jual melalui aspek lain seperti kualitas, rasa, ataupun layanan pelanggan. Dengan mempertahankan aspek tersebut, ibunya tuh menciptakan kesan yang khas yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan meskipun harga tetap sama dengan pesaing. Nah, dalam UMKM nasi padang ini, ibunya tuh tidak bisa bersaing melalui harga karena harga itu ditentukan oleh pasar. Oleh karena itu, di sini ibunya fokus pada aspek non-harga seperti mempertahankan kualitas rasa serta menu yang khas dari nasi padang tersebut. Ya, untuk selanjutnya ada persaingan dan harga. Untuk persaingan dan harga sendiri, kami menanyakan tentang bagaimana Bu Mona menghadapi persaingan dengan pedagang lain dalam pasar. Apakah Bu Mona menggunakan strategi harga, promosi, atau yang lainnya? Lalu jawaban Bu Mona sendiri itu untuk menghadapi persaingan digunakan strategi harga dan promosi. Misalnya dengan menurunkan harga pada catering atau menawarkan menu sesuai dengan harga yang ditetapkan. Jadi di sini Bu Mona ngasih tahu ke kami bahwa Bu Mona itu menggunakan strategi harga dan menurunkan, seperti contohnya menurunkan harga pada catering atau menawarkan menu sesuai dengan harga yang ditetapkan. Itu jadinya dia bikin seperti paket-paket yang menyesuaikan harganya gitu. Oke, boleh di next. Ya, selanjutnya ada distorsi pasar. Dalam distorsi pasar ini kami menanyakan tentang apakah Bu Mona pernah mengalami distorsi pasar tersebut. Kalau pernah mengalami, boleh diceritakan tidak distorsi macam apa yang pernah Bu Mona rasakan. Jadi untuk pengalaman Bu Mona sendiri itu dalam distorsi pasar, Bu Mona belum pernah mengalami distorsi pasar. Tapi Bu Mona bilang Bu Mona akan tetap berwaspada dengan distorsi pasar. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bu Mona mengatasi distorsi tersebut? Untuk cara mengatasi distorsi menurut Bu Mona sendiri,
Jika mengalami distorsi pasar, penjual berserah kepada Tuhan, berupaya menjaga stabilitas keuangan dan tetap menjaga kredibilitas serta kejujuran dalam usahanya. Dalam jawaban ini kita jadi tahu bahwa prinsip Bu Mona sendiri itu memegang teguh pada kejujuran, dan Bu Mona sendiri tahu bahwa kita harus berjualan dengan baik, tidak boleh curang, karena Bu Mona sendiri juga memegang prinsip apapun yang kita lakukan dengan jujur, yang dilakukan dengan baik, pasti akan berkah. Jadi Bu Mona mengutamakan kejujuran untuk keberkahan yang didapatnya. Itu. Selanjutnya di sini kami merekomendasikan untuk UMKM nasi Padang. Yang pertama itu mencari relasi bisnis seperti catering pesta untuk meningkatkan pendapatan. Lalu yang kedua meningkatkan pemasaran untuk mengikuti tren permintaan dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya, menjaga harga jual tetap stabil dan tetap mengontrol biaya produksi agar tidak mengalami kerugian, kemudian lebih responsif terhadap perubahan permintaan pasar dan tetap menjaga kualitas produk. Oke, selanjutnya itu yang kelima itu kami merekomendasikan Ibu Mona untuk menggunakan strategi promosi yang efektif. Dengan kami merekomendasikan strategi promosi yang efektif, itu bisa menarik lebih banyak konsumen dan juga mempertahankan basis pelanggan yang ada. Yang keenam itu kami merekomendasikan Bu Mona untuk meningkatkan kemampuan produksi untuk memenuhi permintaan yang fluktuatif. Baik, untuk selanjutnya kita merekomendasikan untuk meningkatkan pemasaran online untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan kesadaran merek. Yang terakhir, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Baik, sekian presentasi kelompok dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam bela negara.